Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaji sekarang mengenai kebiasaan membentuk karakter. Habits membentuk karakter. Kita harus pahami dulu bahwa sebagian besar orang itu memiliki nasib-nasib yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang orang Islam bilang sebagai takdir. Ya, ketentuan-ketentuan Allah yang ada pada dirinya. Memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu sudah Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Namun apakah catatan itu bisa diubah atau tidak? Ya. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah. Sebagaimana Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau mengubah nasibnya. Nah, nasib seseorang menjadi kaya hari ini, menjadi orang yang berlimpah harta hari ini, bukan sesuatu yang instan. Bukan sesuatu yang tiba-tiba saja datang. Contoh, ada banyak influencer hari ini. Saya sebut saja nama Atta Halilintar, ya. Banyak sekali penggemarnya di YouTube. Dan dia menjadi kaya dari konten-konten yang dimasukkan di dalam channel YouTube. Dan itu bukan sesuatu yang instan. Prosesnya dilakukan secara berkala dan rutin, istiqomah dia. Kita lihat orang yang terkaya di dunia sosial media. Ada Mark Zuckerberg, mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan namanya. Itu adalah pendiri atau founder daripada Facebook. Dan dia menjadi orang terkaya hari ini. Dan itu tidak dilakukannya dengan instan. Nah, nasibnya itu ditentukan oleh karakter, oleh wataknya. Karakternya ini tercipta dari usaha yang dilakukannya. Seseorang tidak disebut sebagai ilmuwan kalau dia tidak memiliki karakter untuk menggali ilmu, lalu kemudian menyebarkannya kepada orang lain dan memahamkan kepada orang lain sehingga orang lain menyetujui ilmunya atau orang lain mengikuti jalan pikirannya. Seorang yang dermawan tidak bisa disebut sebagai seorang dermawan kalau tidak dia bangun karakternya dari sejak dia masih dini. Seseorang yang tidak bisa disebut sebagai orang pembicara, public speaker, kalau tidak diolah dari sejak awal bagaimana dia menjadi seorang public speaker. Nah, karakter ini justru ditentukan oleh yang namanya kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan itu adalah aksi yang dilakukan secara berulang-ulang. Ketika seseorang melakukan sebuah aksi, sebuah kegiatan, dan kegiatan itu, tindakan itu dilakukannya secara berulang-ulang, maka itu akan menjadi kebiasaan. Ada pepatah di dalam budaya kita, Allah bisa karena biasa. Orang yang bisa melakukan hal-hal tertentu karena dia biasa melakukannya. Sebagai contoh saja, teman-teman kita yang melakukan tarian sufi, whirling dervish, tarian berputar. Kalau kita yang tidak pernah berlatih, apa yang terjadi? Tentunya kita akan menjadi pusing. Kepala kita seperti berkunang-kunang kalau kita tidak pernah terbiasa melakukannya. Tetapi ketika orang terbiasa melakukannya, apa yang terjadi? Maka dia menjadi ahli.
Atlet-atlet kita perhatikan, mereka atlet renang. Justru porsi pelatihan renangnya itu lebih rutin, lebih banyak dibandingkan dengan orang yang hanya sekedar bisa berenang saja. Orang atlet bela diri, dia mampu melakukan jurus-jurus tertentu karena dia terbiasa melakukan hal-hal latihan untuk melakukan jurus-jurus itu. Nah, jadi karakter itu dibentuk oleh kebiasaan, dan kebiasaan itu terjadi karena aksinya yang dilakukan secara berulang-ulang. Saya teringat waktu saya pertama kali mendapatkan tugas dari guru saya, saat itu saya di sekolah di tingkat SMP, saat itu kelas 2 kalau nggak salah, dan saya dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi ketua OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Dan didaulatlah saya saat itu pertama kali untuk berbicara di depan teman-teman dan di depan para guru. Apa yang terjadi? Saya hanya mampu mengucapkan dua kata saja. Assalamualaikum. Lalu setelah itu berhenti sejenak dengan peluh mengalir di kening saya dan ke pipi saya. Dan setelah itu hanya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi? Guru-guru saya semua mengatakan, oh Handri demam panggung. Wah, malunya luar biasa itu. Tapi seiring dengan itu saya berlatih terus. Akhirnya kemudian menjadi biasa. Sebagaimana yang dilihat oleh pemirsa semua hari ini. Maka memang tindakan atau aksi yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan membuat dia menjadi terbiasa. Dan akhirnya kebiasaan itu akan membentuk karakternya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aksi yang dilakukan secara berulang-ulang, baik itu aksi yang baik atau aksi yang buruk, akan membentuk kebiasaan. Dulu di Perang Dunia Pertama, seorang propaganda Nazi, propagandanya Adolf Hitler, Joseph Goebbels, pernah berkata, katakanlah kedustaan 1000 kali, dirimu pun akan percaya. Ketika orang berdusta sekali, berdusta 2 kali, terus dia berdusta sampai berkali-kali, sampai ratusan kali, sampai ribuan kali, lama-lama orang percaya. Subhanallah. Ya, itulah yang disebut dengan pencitraan. Propaganda begitu memang. Nah, itu yang buruk. Bagaimana dengan yang baik? Pasti akan memiliki hal-hal yang baik pula. Ketika sebuah perbuatan baik dilakukan secara berulang-ulang, maka akan membentuk kebiasaan, maka akan membentuk habits, dan habits itu akan membentuk karakter kita. Sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qol. Sesungguhnya pekerjaan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adwamuha, yakni pekerjaan yang dawam. Apa makna dawam? Dawam itu dalam bahasa kita adalah terus-menerus. Bahasa Jawanya adalah ajek. Bahasa Inggrisnya adalah continue. Jadi pekerjaan yang berkelanjutan, yang terus-menerus, itu pekerjaan baik yang terus-menerus kita lakukan, itu akan mengundang kecintaan Allah kepada kita. Wa in qalla, walaupun perbuatan itu sedikit. Maka salah seorang dai nasional sebelum beliau wafat itu pernah berpesan kepada kita untuk membiasakan diri sedekah subuh. Sedikit apapun sedekah kita dan kita masukkan ke dalam kenceleng, itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terlimpah kepada orang itu. Subhanallah. Jadi pekerjaan kecil ketika kita lakukan secara berulang-ulang menjadi habits, menjadi kebiasaan, akhirnya membentuk karakter kita. Jangan disangka dari hanya 1000-2000 yang kita tabungkan setiap hari,
justru akan menghasilkan harta yang banyak. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik sehingga kemudian menjadi kebiasaan bagi kita, dan itu kemudian akan membentuk karakter kita. Umat muslim harus terbiasa melakukan perbuatan yang baik, sebab perbuatan baik itu akan mengarah kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Kita selalu meminta kepada Allah supaya kita istiqomah di dalam jalan kebaikan, supaya kita ada dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana saja. Di sekitar kita banyak ya, diantaranya adalah orang-orang yang latah. Ketika orang-orang latah dikagetkan oleh kita, apa kata-kata yang keluar dari lidahnya, dari lisannya? Kebanyakan akan keluar kata-kata kotor. Itu karena kebiasaan. Apakah dia bisa diubah? Insya Allah bisa. Ajarkan kepada dia, install kepada dia kalimat-kalimat yang baik. Sehingga kalaupun dia nanti dikagetkan, maka yang keluar adalah insya Allah kalimat-kalimat yang baik juga. Pesan Rasulullah Muhammad SAW, lakinu mautakum, ajarkan kepada orang yang mau mati di antaramu, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena banyak orang karena saat hidupnya tidak terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, di akhir hidupnya dia tak mampu membaca kalimat itu. Maka sungguh sangat disayangkan. Sebab kata Rasulullah lagi, sabda Rasulullah, siapa orang akhir kalamihi, dalam akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti niscaya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan diri kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah itu, sehingga nanti kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Dan itu tidak bisa belajar sembarangan. Harus ada yang mampu mengajarkannya sehingga masuk ke dalam ruh kita, sehingga bukan hanya jasad kita yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ruh kita pun ikut serta mengucapkan la ilaha illallah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.